Jadi harapan kami gitu aja untuk seluruh masyarakat lah Kota Padangnya. Janganlah sampai buang sampah ke dalam muara. Contohnya kan udah ada begini. Iya, Pak tuh. Hai semua, selamat datang di channel Cerita Nasya. Beragam liputan, vlog musikal, juga ada wawancara. Sebelum ditonton, jangan lupa di subscribe, tekan tombol warna merah, juga lonceng biar update. Share, like, dan komen jika video ini bermanfaat. Selamat menonton! Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di Cerita Nasya, channel informatif di Sumatera Barat. Ranca, kalau begini jadinya miris banget. Setiap habis hujan lebat di Kota Padang, Sumatera Barat, apalagi sampai menyebabkan banjir dan air sungai meluap, sampah selalu memenuhi pantai. Berbagai macam jenis sampah ini dihanyutkan air dari hulu sungai hingga ke muara dan terhempas kembali ke pantai. Tidak hanya di Pantai Muara Lasak, sampah ini juga menumpuk di Pantai Berok, Pantai Air Tawar, dan Pantai Pasir Jambak. Kotor sekali ya. Bagaimana Nasya mau main pasir ya? Kalau seperti ini, pantai jadi tidak bisa digunakan untuk berwisata. Nah, di sisi lain, sampah yang bertumpukan juga dimanfaatkan warga untuk mengumpulkan barang bekas, seperti kaleng bekas minuman dan botol plastik. Mereka menjualnya mulai harga Rp8.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Wah, mahal juga ya. Karena memang seharusnya sampah yang bisa didaur ulang jangan kita buang, melainkan kita pilah agar tidak bertumpuk di tempat pembuangan akhir atau di pantai ini. Sampah ini dari kita kembali lagi untuk kita. Maka itu sampahnya stop di kita. Saking banyaknya puluhan ton sampah di pantai ini, tidak semuanya bisa dibawa ke TPA. Pemerintah daerah terpaksa mengatasi sementara dengan menguburnya di pantai, seperti ini. Tapi apakah ini bisa jadi solusinya? Akibat sampah tidak hanya berdampak kepada pariwisata saja, tetapi juga kepada masyarakat dan nelayan. Kalau dulu sebelum adanya sampah-sampah kayak gini kan, kami nelayan-nelayan pencari udang pun alhamdulillah rezeki kami ada. Kini mungkin dalam 1 bulan mungkin 1 kali cuman udang yang ada. Makanya lah sampah ini sangat merugikan kami para nelayan-nelayan di sini.
Kadang kami masyarakat di sini pun malu. Itu setiap kadang-kadang tamu yang datang dari manapun berkunjung ke tempat kami ini, sampah terlalu banyak. Akhirnya kami sebagai masyarakat memang agak risih lah. Bagaimana kita menanti tamu? Setiap tamu yang datang, dia bilang pantainya kotor, pantainya kotor. Jadi itu kami mintalah kepada pemerintah bagaimana cara mengatasi sampah ini jangan sampailah ke Taman Muara Lasa ini. Jadi kami dari masyarakat di sini yang mengatakan kami kotor, bukannya kami sebenarnya yang kotor, tapi sepanjang muara sungai inilah mengakibatkan tempat pembuangan akhirnya kami di sini. Jadi kami dari masyarakat Muara Lasa berharap kepada pemerintah untuk mengatasi sampah ini, kalau dapat jangan terulang-ulang terus. Mungkin setiap ada air bah atau apanya, pastilah sampah ini menumpuk di tempat kami. Tolong aja kepada masyarakat yang di sepanjang muara lah, muara Lasa sampai ke hulunya gitu. Jangan ada lagi yang membuang sampah ke dalam muara itu aja. Jadi kalau masih dibuang, kami yang di pantai ini jadi imbasnya. Sampahnya terus lari ke pantai, kayak gini lagi kejadian. Ya kan? Jadi mau tak mau kami pun susah. Mau melaut pun susah. Harus dibersihkan dulu, baru bisa melaut. Kalau nggak dibersihkan, nggak bisa melaut. Kadang-kadang kalau nggak dibersihkan mau 15 hari baru bisa ke laut. Tunggu dia bersih dulu sama air kan, sama ombak kan. Nah itu. Jadi harapan kami gitu aja untuk seluruh masyarakat lah Kota Padangnya. Janganlah sampai buang sampah ke dalam muara lah. Contohnya kan udah ada begini. Ya kami minta kesadaran itu aja. Ya kalau bukan kita siapa lagi yang mau jaga alam ini? Ini adalah tempat pembuangan akhir di air dingin Padang. Sudah penuh banget. Kalau bisa, tidak semua sampah berakhir di sini. Nasya sekarang bersama Ibu Nina Dewi, praktisi lingkungan Kota Padang, terutama tentang sampah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nasya. Ibu, bagaimana sih Bu cara mengatasi persoalan sampah di Kota Padang? Oke, masalah sampah di Kota Padang itu perlu kita atasi pertama dengan kesadaran pada diri sendiri. Karena sampah itu adalah sampah yang kita produksi oleh kita sendiri. Nah, caranya bagaimana? Kita mulai dari rumah kita sendiri, memilah sampah kita sendiri supaya tidak sampai ke tempat pembuangan sampah yang akhirnya luber di mana-mana menyebabkan banjir dan permasalahan lingkungan. Apa aja sih Bu sampah yang bisa kita pilah dan bisa dimanfaatkan kembali? Oh iya, hampir semua sampah yang ada di rumah tangga kita bisa pilah dan kita olah kembali. Kalau sampah organik yang dari sisa makanan, tumbuh-tumbuhan, itu kita bisa olah menjadi pupuk kompos yang bisa kita gunakan untuk tanaman kita sendiri. Kalau sampah plastik seperti ini contohnya, ini kita bisa bikin kerajinan, bikin tempat tisu, bikin tas, atau semua yang kita butuhkan di rumah tangga juga. Seperti itu Nasya. Sampah-sampah ini bisa kita jual lagi ya Bu ya? Oh ya bisa. Sampah ini bisa dijual terbagi dua. Pertama kita jual langsung yang nanti diolah oleh pabrik lagi. Tapi bisa juga sampah ini kita olah menjadi bahan kerajinan yang bisa kita gunakan, kita jual kemudian dapat uangnya sehingga sampahnya juga punya nilai ekonomis. Gitu. Yang pertama, menolak kantong plastik. Yang kedua, kurangi produk sekali pakai. Yang ketiga, gunakan kembali alat kita. Yang keempat, daur ulang saja semua. Yang kelima, membusukkan sampah organik. Generasi bebas sampah, mari buat sang bumi bernafas lega.
ulang dan membusukkan sampah organik demi lingkungan yang lebih baik. Salam lestari. Sampai jumpa di cerita Nasya selanjutnya setiap Rabu siang. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa di share, like, dan subscribe ya. Dan sampahnya stop di kamu. Dadah.